وكفى بالله وليا وكفى بالله إن الشرك لظلم عظيم والله يريد فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insyaallah pada malam ini kita sambung kuliah kitab Al-Hikam di muka surah ke-14. Setelah selesai muqaddimah, mungkin 3 atau 4 kali pertemuan, maka malam ini kita akan mula kepada isi kandungan kitab ini. Di mana isi kandungan yang pertama akan menceritakan tentang usaha gigih seseorang, perjuangan seseorang, walaupun mati-matian, ianya tidak akan dapat mengubah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kejayaan itu, katanya muslimah tak dengar, tak ada, langsung tak ada. Sini dengar tak? Dalam dengar, sana tak ada, terus. Mana technician? Muslimat tak ada. Sebab kejayaan seseorang ia bukannya semata-mata kerana kegigihan. Begitu juga kegagalan seseorang bukan semata-mata kemalasan dan kecuaian. Tapi yang paling utama ianya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu Imam Atha'illah menyebut di dalam bab yang pertama muka surah 14, sawabiqul himami la takhriqu aswarul aqdari. Artinya kekerasan semangat, kegigihan perjuangan itu ia tidak akan dapat menembus tirai takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kekeramatan atau kejadian-kejadian yang luar biasa dari seorang wali itu. Sebab wali sering dikaitkan dengan khawarikul adat, kejadian-kejadian yang luar biasa. Kalau di Nabi mukjizat,
Kalau dikekasih Allah, para aulia disebut karomah atau keramat. Kekeramatan atau kejadian-kejadian yang luar biasa dari seorang wali itu pun ia tidak dapat menembus keluar dari takdir, dari ketentuan Allah. Tak dapat. Maka segala apa yang terjadi kepada kita, kepada orang lain, ianya semata-mata dengan takdir atau ketetapan, ketentuan Allah. Tak ada satu hal pun yang berlaku kepada siapapun di luar ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu Allah telah berfirman dalam surah At-Takwir ayat 29, wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Artinya wa ma tasha'una, dan tidaklah kamu berkehendak. Tasya' berkehendak. Wa ma, dan tidaklah tasya'una kalian berkehendak sesuatu illa ayyasha Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Ada dua. Pertama, kita menghendaki sesuatu, kehendak itu pun dikehendaki oleh Allah. Berhasilnya atas yang dikehendaki itu pun ketetapan Allah. Saya mau datang ngaji, kehendak datang itu adalah ketentuan anugerah pemberian dari Allah. Bukan semata-mata sebab saya sehat, bukan. Ramai orang yang sehat, ramai orang yang kaya. Kalau Allah tak takdir, tak beri kehendak itu, tak datang. Itu tegasnya macam itu. Saya datang ngaji, datang berjamaah sebab dekat dengan masjid, dengan surau. Sebenarnya bukan itu. Yang pertama adalah kehendak itu adalah kehendak daripada Allah. Sebab ramai orang yang rumahnya dekat masjid, dekat surau, kalau Allah tak gerakkan di hatinya, tak datang. Takkan datang. Benar firman Allah, wa ma tasya'una, dan tidaklah kalian berkehendak atas sesuatu illa ayyasha Allah, melainkan apa yang Allah kehendaki, atau melainkan ianya dikehendaki oleh Allah, bukan semata-mata kehendak kamu. Rabbul alamin, Allah yang mentakdirkan itu ialah zat yang mengurus sekalian alam. Alam langit, alam malakut, alam dunia dan lain-lain, alam syahadah, alam ghaib. Termasuk alam yang ada pada kita dikendali oleh Allah. Alam penglihatan, pendengaran, kehendak, hati, semua dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni tak ada apa-apa, tuan-tuan. Kita tak memiliki apa-apa pun. Kita tak ada kuasa apapun. Gigi, longgar, tanggal, kita tak boleh ikat. Ketatkan, tak boleh. Waktunya tanggal juga. Rambut memutih,
Sekalipun diinai, habis inai, putih balik. Siapa yang menghendaki putihnya rambut itu? Bukan tua, tapi Allah yang menghendaki. Sudah ketetapan Allah, apabila tua, ianya akan memutih. Di dalam ayat lain, di dalam surah Al-Insan ayat 30, Allah berfirman, "Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah, inna Allah kana 'aliman hakima." Artinya, wa ma tasha'una, dan tiada kamu menghendaki akan sesuatu illa ayyasha Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ada dua tadi, kehendak pun dikehendaki oleh Allah, berjayanya pun dikehendaki oleh Allah. Maka itu kalau ada hati ingin berbuat baik, syukuri pada Allah, sebab itu karunia dari Allah, pemberian dari Allah. Innallaha kana aliman hakima. Innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang kita kenal itu ialah ismun lidzatil wajibil wujud. Allah itu ialah nama kepada zat yang wajib adanya. Namanya Allah. Perkataan atau nama sebutan Allah disebut Ismul A'zam, nama yang paling agung. Kepada 99 nama Allah, nama yang paling agung adalah Allah. Disebut Ismul A'zam. Ada juga menyebut perkataan Allah ini adalah lafzul jalalah, lafaz keagungan. Yang paling mulia ialah sebutannya Allah. Maka itu para aulia illah, para kekasih Allah, ketika zikirnya yang mereka guna, paling banyak menggunakan perkataan Allah, Allah, Allah. Boleh ke yang lain, Ar-Rahman atau Ya Rahman, Ya Rahman, boleh. Tak ada halangan. Itu pun namanya juga nama kepada zat pencipta alam ini. Inna Allah, sesungguhnya Allah, kana, adalah dia ada aliman, zat yang maha mengetahui, hakiman, lagi bijaksana. Kebijaksanaan Allah setakat saya tak boleh menghurai lebih panjang, tak mampu nak menghurai. Setakat apa yang ada pada diri kita tentang kebijaksanaan Allah, kita telah merasakan. Allah jadikan kita atas kebijaksanaan kita perlu makan, perlu minum, Allah turunkan air. Sebab kita perlukan air. Itu kebijaksanaan Allah. Kita memerlukan makanan, Allah jadikan tumbuh-tumbuhan untuk dimakan.
Disebabkan kita ni hidup, ada mata nak bergerak, kebijaksanaan Allah beri matahari untuk terang benderang. Sakat itu yang kita mampu fikir. Lebih pada itu, bagi saya tak dapat menghurai tentang kebijaksanaan Allah. Betul tak? Tak dapat. Sebab mungkin menurut kita tak baik, tapi mungkin di sisi Allah adalah lebih baik. Itulah kebijaksanaan Allah. Nah, yang itu kita tak dapat. Cuma yang kita tahu, macam tadi kita perlu minum, Allah keluarkan air, turunkan air. Kita perlu makan, Allah jadikan tumbuh-tumbuhan. Kita perlukan zat-zat, Allah jadikan ikan, daging, ayam dan sebagainya untuk kita. Kita perlukan oksigen, Allah beri udara. Itu semua kebijaksanaan Allah. Bagaimana supaya kita hidup ini selesa. Allah bagi matahari untuk bergerak di siang hari. Malam hari Allah tenggelamkan matahari supaya kita ni, mata ni apabila gelap jadi padam, tidur. Kata hikmah yang kedua, di sini yang keempat, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsi. Artinya, arih nafsaka minat tadbir, istirahatkan dirimu, pikiranmu daripada risau mengatur keperluan duniamu. Tenang. Tenangkan pikiran daripada risau memikir tentang dunia kamu. Macam mana nak makan besok, daripada mana besok, macam mana anak, macam mana cucu. Tenangkan. Sebab ada orang yang hubbud dunia ni, yang hidupnya, kecintaannya kepada dunia, lalu lupa akhirat. Ingatannya 24 jam itu adalah dunia. Nak tidurnya yang difikir dunia, celik, matanya pun dunia. Untuk dirinya, untuk anaknya, untuk cucunya sudah difikir. Sudah. Ini aku ni sedia, ini untuk cucu-cucuku, anakku. Entah apabila kita mati, kalau ada harta sampai ke anak, cucu tak sempat makan, dah habis. Kalau ada kebun pun anak dah lelong pun. Mungkin berlaku tak? Mungkin saja. Kita mikir untuk cucu. Pakcik tanam tu, tanam pelam ini untuk apa cik? Untuk cucu-cucuku nanti. Rupanya bapak mati, bagi waris, lepas tu tak lama dijual pun, cucu tak dapat pun. Maka itu dinasihatkan kita ni, istirahatkan dirimu, fikiranmu daripada kerisauan untuk mengatur keperluan duniamu. Nak mengatur keperluan dunia. Besok nak makan apa, besok macam mana, besok dapat apa, dapat berapa. Tenang. Fama qama bihi ghairuka anka la taqumu bihi li nafsik. Karena apa yang sudah dijamin diselesaikan oleh selain kamu, yakni dijamin diselesaikan selain kamu, maksudnya Allah,
Tidak usah engkau sibuk memikirkannya. Tentang rezeki Allah yang menjamin. Kenapa engkau menjadi sibuk memikirkannya? Sampai mikirkan anak, cucu, cicit. Kan itu semua dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Artinya tidak ada satu makhluk pun yang bergerak di permukaan bumi ini, sekalipun di dalam perut bumi, illa 'ala Allahi rizquha, melainkan rezekinya ditanggung oleh Allah. Kenapa kamu mesti risau? Sepatutnya yang kamu risau yang Allah tak jamin untuk kamu. Sepatutnya yang kita risau ni yang Allah tak jamin untuk kita. Allah kata tentang rezeki, tentang dunia, setiap yang hidup ditanggung rezekinya oleh Allah. Contoh bayi baru lahir, dia belum boleh bekerja, tapi rezekinya sudah ada. Sudah ada belum? Tolong jawab. Di mana rezekinya? Tuh, patutlah tak tahu. Di susu ibu. Betul tak? Di mana rezekinya? Tuh, melalui air susu. Padahal dia tak tahu apapun kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila bayi itu mau keluar, air susu itu sudah mulai datang. Adakah bapak-bapak isikan susu itu tak? Tak. Bapak ambil aja katanya. Tak. Membesar. Sampai kadang-kadang lebih air susu itu, sampai merasa kesakitan, tegang. Mungkin berlaku tak? Di ibu-ibu berlaku. Kalau anak tu tak nyusu sebab air susu itu terus datang sehingga tak selesa katanya. Padahal bapak tak pernah datang bawa anak ini satu gelas untuk anak. Tak ada. Rezeki ditanggung, dijamin oleh Allah. Kenapa yang Allah jamin kamu terlalu risau? Bukan tak boleh fikir terus, bukan. Rehatkan, tenangkan. Bukan terus, kau jangan pikir. Tak usah. Kalau tak fikir terus, kita pun perlu makan, perlu minum. Di sini pun perkataannya, arih nafsaka, istirahatkan, relax, tenang. Jangan risau, jangan menggelabah tentang, memikirkan tentang duniamu, yakni rezeki, yang mana ianya telah dijamin oleh yang lain selain daripada kamu, yakni Allah yang menjamin. Kita punya anak satu macam itu, dua macam itu, 10 pun macam itu juga, semua boleh makan, betul tak? Sedangkan gaji macam tu juga. 5 tahun anak 5, gaji naik berapa persen aja? Contoh, kalau kita yang memikirkan, yang menjamin, sudah botak tuan-tuan. Tapi ada saja rezeki. Rupa-rupanya apabila dah besar, Allah anugerahkan akalnya, cerdik, pandai, itu dapat beasiswa dan lain sebagainya. Betul tak? Akhirnya jadi engineer, jadi dokter. Kalau kita nak biaya sendiri tak mampu. Betul? Tak mampu. Tak mampu. Jangan kamu risau tentang sesuatu yakni urusan dunia yang telah dijamin oleh Allah. Bukan berarti kita tinggalkan dunia, bukan. Jangan risau.
Maksudnya sederhana saja, tak perlu curi, tak perlu tipu, tak usah. Tak usah. Tak perlu rasuah, tak perlu, tak usah. Sebaliknya fikirkan untuk dirimu yang Allah tak jamin. Apa yang Allah tak jamin untuk kita? Agak-agak apa? Masuk syurga. Allah tak jamin. Allah tidak memberi jaminan setiap kepada kamu semua masuk surga, tak. Tapi semua daripada kamu yang lahir aku beri rezeki, itu dijamin. Tapi untuk keselamatan kita di akhirat Allah tak jamin. Fikirkanlah yang itu yang Allah tak memberi jaminan. Hanya Allah memberi jaminan setelah adanya usaha kita. Usahanya yang baik, yang betul, yang jujur, yang bersih, yang ikhlas. Barulah Allah memberi jaminan untuk sejahtera bahagia di akhirat. Sebab Allah kata, wal asri, demi waktu asar. Innal insana, sesungguhnya manusia, kita ni manusia semua, lafi khusrin, berada dalam kerugian. Kata Allah, rugi manusia-manusia itu. Di situ Allah sebut rugi, bukan dijamin lagi, rugi kata Allah. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Semua insan. Ada yang tak rugi, ada kata Allah. Illa, kecuali, illa tu adawatul istisna, mengecualikan, kecuali yang takkan rugi. Nah, ini tak rugi kata Allah. Siapa yang dikecualikan daripada rugi itu? Alladzina amanu. Yang pertama ialah orang-orang yang beriman. Iman saja tak cukup, kecuali orang-orang yang beriman. Oh, saya ada iman, ustaz, ada iman, tak cukup. Setakat iman tak cukup. Saya percaya adanya Allah, percaya adanya malaikat, percaya adanya kitab, percaya ada qada qadar, percaya adanya surga neraka. Setakat iman tak cukup. Maka itu Allah menyebut illal ladzina amanu, yang tidak akan rugi itu kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihati, dan berbuat amal-amal saleh, amalan yang baik. Apa maksud amalan yang saleh? Amalan, perbuatan, ucapan, i'tiqad yang ikut pelaturan Allah. Itu amal saleh yang ikut pelaturan atau syariat Allah. Luar syariat Allah bukan amal saleh. Bukan. Iman saja tak cukup, mesti disertai dengan amal soleh. Maka itu ulama nahwiyin waw itu wa amilus sholihat waw ma'iyah disebut. Waw ma'iyah, beriman disertakan amal soleh. Contoh, Ja'a Zaidun wa Amrun. Ja'a, telah datang Zaidun, Tuan Zaid, wa Amrun, bersama tuh. Siapa? Amar. Atau Ja'a Zaidun wa Umar.
telah datang Zaid bersama Umar. Bersama. Kalau kemudian summa ja'a Zaidun summa Umar, telah datang Zaid kemudian Umar, itu beriringan. Kalau menggunakan perkataan summa, ini perkataannya illal ladzina amanu wa amilus shalihat, bukan summa amilus shalihat, bukan. Semua orang kata Allah akan rugi. Dunia hidup senang tak lama, apalagi susah. Lalu mati akhirat diazab, rugilah manusia itu. Illa, kecuali kata Allah, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yang percaya dengan yakin kepada Allah dan kepada apa yang dikehendaki beriman. Wa amilus salihati, dan bukan kemudian. Kalau kemudian summa, wa amilus salihati, dan beramal saleh. Apa itu amal saleh? Amal-amalan yang baik, yang sesuai dengan ketetapan syariat Allah, yang diridhoi Allah. Itu kecuali itu takkan celaka, takkan rugi, kata Allah. Baik, istirahatkan dirimu, tenangkan pikiranmu daripada terus merasa risau mengatur keperluan duniamu. Sebab apa yang sudah dijamin diselesaikan oleh selain kamu, yakni Allah, tidak usah engkau sibuk memikirkannya, yakni rizki. Bagi kita qadar ikhtiar, usaha itu adalah wajib. Tapi jangan menjadi fikiran sampai kalut dan lalai untuk menyembah Allah. Sebab ada orang yang siang malam fikirkan dunia, sibuk dunia, sebab takut terlepas dunia, akhirnya tinggalkan menyembah Allah. Mungkin ada tak? Mungkin ada tak? Ada. Tapi bukan berarti kita lepaskan dunia terus. Di sini tidak menyuruh kita lepaskan dunia. Tenang, relax. Itu arif. Kalau tinggalkan utruk, kalimatnya utruk, tinggalkan asa kata taroka. Ini arif nafsaka, rehatlah, tenang, relax. Daripada memikirkan kerisauan duniamu yang ia telah dijamin oleh selain kamu, yakni Allah, maka tak perlu engkau untuk sibuk memikirkannya. Yang perlu sibuk dipikirkan ialah sesuatu yang Allah tak jamin untukmu, yakni surga. Itu yang kena difikir. Macam mana nak dapat surga, bagaimana jalan menuju surga, apa amalan untuk mendapatkan pahala yang banyak akhirnya memasuki surga, apa amalan untuk mendapat ridha dan rahmat serta kasih sayang Allah, akhirnya Allah memaafkan dosa lalu masukkan surga. Itu yang kena difikir. Sekali lagi yang kena difikir, bagaimana supaya Allah ridha kepada kita. Bagaimana kita supaya dapat memasuki surga Allah. Bagaimana supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan bagaimana supaya Allah tidak benci dengan kita.
Pertama, bagaimana Allah supaya ridha dengan kita. Sebab ridha Allah yang kita cari. Di dalam Al-Quran pun Allah sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini tentang ridha. Wahai jiwa yang tenang, yang masa hidupnya tadi tidak sibuk memikirkan dunia yang telah dijamin oleh Allah. Dengan qadar kita bekerja, berusaha untuk mendapatkan kehidupan, tapi tidak risau tentang selain itu yang telah dijamin oleh Allah. Tapi sebaliknya dia risau tentang dirinya di akhirat nanti. Adakah dia akan selamat daripada neraka? Dan adakah dia akan merasa nikmatnya syurga? Itu yang dirisaukannya. Terutama kalau dah tua-tua. Dah tua-tua masih nak mikir-mikir lagi, nak sibuk lagi. Bukan tak boleh. Kerja-kerja silakan. Tapi jangan sebab kerja akhirnya lupa untuk sesuatu yang Allah tak jamin baginya di akhirat. Sebab ada orang dah tua masih kerja tapi tak ibadah pun. Maknanya yang kita fikirkan hanya dunia, tapi dia tak fikir untuk dia di akhirat nanti. Sesuai dengan firman Allah tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Tenang saja, relax. Irji'i ila rabbiki, pulanglah kamu kepada Zat yang mengurus kamu, yakni Allah. Sebab satu hari nanti jiwa ini akan dikembalikan kepada Allah. Kita selalu baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalilah kamu, kata Allah, kepada Zat yang mengurus kamu, Rabbik, kepada Rabb kamu yang mengurus, memelihara kamu, radiyatan, dalam keadaan ridha, gembira, suka, kembali kepada yang mencipta. Suka, ridha, kembali kepada yang mencipta. Ibarat kita sudah lama berkelana. Tahu berkelana? Mengembar, kemudian kembali kepada pangkuan ibu, kan suka. Patutnya jiwa ini, nafsu ini begitu, kata Allah. Irji'i ila rabbiki, pulanglah kamu menemui Tuhanmu yang mencipta, mengurus kamu, radiyatan, kamu dalam keadaan kamu ridho, suka bertemunya, mardiyatan, dan diridhoi juga oleh Allah. Nadan dulu ke? Siap ya? Apabila kamu ridha dan Allah ridha, akhirnya Allah tawarkan lagi, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku yang iman dan amal soleh tadi. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu dalam syurgaku. Di dalam keterangan yang lain, banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang ridha dan diridhoi. Dalam doa Ramadan kita sebut apa dalam doa Ramadan? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhaka, kami mohon padamu ridhamu, ridha yang dicari, wal jannata, dan surga,
Wa na'udzubika min sakhatika, dan kami mohon perlindungan daripadamu ya Allah daripada murka-Mu. Wan nar, dan juga mohon perlindungan daripada api neraka yang sangat panas itu. Bahkan ada doa para arifin, para aulia illah, orang-orang yang saleh kekasih Allah. Mereka mendoanya apa? Ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Ilahi, wahai ilahku, wahai Tuhanku, yakni Allah. Anta maksudi, engkau yang aku tuju, baik dunianya ataupun akhiratnya, baik senangnya ataupun sakitnya, baik kayanya ataupun miskinnya, engkau yang aku tuju wahai Allah. Wa anta ilahi anta maksudi waridaka matlubi, dan ridhamu yang aku cari. Datang ke masjid tujuannya melaksanakan perintah Allah, pagi-pagi keluar melaksanakan perintah Allah, cari rizki. Engkau yang aku tuju wahai Allah. Ini adalah perintah-perintah-Mu wahai Allah. Waridaka matlubi, di atas melaksanakan perintah itu hanya ridha-Mu yang aku cari. Hanya ridha-Mu wahai Allah yang aku cari. Sebab kalau Allah sudah ridha, sudah suka, apa saja yang kita mahu Allah akan beri. Tak minta pun Allah akan kasih. Sebab Allah sudah ridha. Nah, ini yang kena difikir oleh kita. Sekali lagi, munajat para salihin, kekasih-kekasih Allah, mereka berkata, Ilahi anta matlubi waridaka Ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Wahai Allah, engkau yang aku tuju. Pergi kemana-mana pun akhirnya kepada engkau juga wahai Allah kembalinya. Setinggi manapun pangkat, sekaya manapun harta, akhirnya kembali juga padamu wahai Allah. Waridaka matlubi, dan ridhamu yang kami cari, yang aku cari, yang aku harap. Yang lain tak ada. Kalau Allah sudah ridha, sudah pasti memaafkan dosa-dosa kita. Sebagai seorang hamba wajib dan mesti semata-mata mengenal kewajiban. Laksanakan, kenali apa yang Allah wajibkan, lalu laksanakan. Sedangkan jaminan upah adalah di tangan majikan, yakni Allah. Jangan nak memikirkan dapat upah gini, solat ni aku nak upah, tak payah. Dia kata fikirkan tentang apa yang Allah wajibkan dan laksanakan kewajiban itu. Karena yang memberi upah itu adalah yang memerintahkan kamu, yakni Allah. Sudah pasti upah itu ada, yakni balasan. Maka tidak perlu risau untuk memikirkan bagi mengatur tentang dapatnya upah, karena khawatir kalau apa yang telah dijamin itu tidak tiba atau terlambat, sebab ragu terhadap jaminan Allah tanda kurangnya iman. Dalam bab keduniaan lebih baik lagi serahkan pada Allah. Kita jalankan ikhtiar, hasil tak hasil serahkan pada Allah. Sebab takut kalau kita benar-benar ingin, kemudian Allah tak izinkan untuk dapat, takut menimbulkan keraguan kita terhadap Allah, lalu berkurangan iman kita. Faham?
Faham tak? Oke, kalau dah faham, sudah sampai sini. Insyaallah kita bertemu lagi di minggu-minggu yang akan datang. Minggu berikutnya berapa?